Setiap pagi kita bangun, langit biru seolah menjadi kemewahan. Tapi, tahukah Anda, udara yang kita hirup saat ini mungkin diam-diam merenggut kesehatan kita? Ini bukan hanya tentang macet atau knalpot kendaraan. Ada rahasia lain di balik kabut polusi yang menyelimuti kota-kota besar Indonesia. Siapa sebenarnya biang keroknya? Dan, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lihat data. Menurut IKAIR, kualitas udara di Jakarta seringkali berada di kategori tidak sehat atau sangat tidak sehat. Ini bukan angka main-main. Dampaknya langsung terasa. Peningkatan kasus ISPA, asma, hingga masalah jantung. Selama ini, narasi yang paling sering kita dengar adalah kendaraan bermotor sebagai penyebab utama polusi Jakarta. Memang benar, emisi gas buang dari jutaan mobil dan motor, apalagi yang tidak lolos uji emisi, berkontribusi besar. Namun, itu hanyalah puncak gunung es. Ada aktor lain yang sering luput dari radar publik, padahal kontribusinya sangat signifikan. Pertama, pembangkit listrik tenaga uap PLTU dan industri manufaktur. Ya, betul. Emisi pabrik dan pembangkit listrik tenaga batu bara di sekitar Jabodetabek melepaskan sulfur dioksida SO2, nitrogen oksida NOx, dan partikulat halus PM2,5 dalam jumlah masif. Ini adalah polutan udara berbahaya yang bisa terbang ratusan kilometer. Dampak singkat, emisi dari PLTU dan industri memicu penyakit pernapasan parah, hujan asam, dan kerusakan lingkungan jangka panjang. Kedua, pembakaran sampah terbuka. Kebiasaan membakar sampah, terutama di permukiman padat dan pinggiran kota, adalah penyumbang polusi yang sering diremehkan. Asapnya mengandung dioksin dan furan, zat karsinogenik yang memicu kanker dan gangguan hormon. Dampak singkat, asap pembakaran sampah melepaskan racun karsinogenik yang sangat berbahaya bagi paru-paru dan DNA kita. Ketiga, debu konstruksi dan kegiatan industri lain. Pembangunan infrastruktur yang masif di Jakarta menciptakan debu PM10 dan PM2,5 yang berterbangan. Selain itu, kegiatan lain seperti penggilingan aspal atau penambangan pasir juga berkontribusi pada partikel polusi di udara. Dampak singkat, partikel debu menyebabkan iritasi mata, kulit, alergi, dan memperparah kondisi pernapasan. Keempat, transboundary haze kabut asap lintas batas. Terkadang, saat musim kemarau ekstrem, kabut asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan di luar Jawa bisa sampai ke Jakarta. Ini adalah polusi lintas wilayah yang menambah parah kondisi udara. Dampak singkat, kabut asap lintas batas menyebabkan gangguan pernapasan massal dan mengurangi jarak pandang secara drastis. Lantas, apakah pemerintah DKI Jakarta dan pusat berdiam diri? Tentu tidak. Berbagai kebijakan polusi udara telah diinisiasi, mulai dari uji emisi kendaraan yang lebih ketat, dorongan transportasi publik massal, pengembangan kendaraan listrik, hingga rencana penghijauan kota. Industri pun didorong untuk memasang teknologi pengurang emisi. Namun, implementasi kebijakan ini seringkali menghadapi tantangan. Dampaknya singkat, lambatnya implementasi dan kurangnya penegakan hukum berakibat pada berlanjutnya dampak kesehatan dan lingkungan, serta krisis kepercayaan publik. Polusi udara bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau industri. Kita sebagai individu punya peran krusial. Setiap tindakan kecil kita, jika dilakukan bersama, bisa membawa perubahan besar dan membantu mewujudkan udara bersih Jakarta. Mari kita berkontribusi. JT, sudah jelas bahwa krisis polusi udara Jakarta ini adalah masalah kompleks dengan banyak penyebab tersembunyi di luar yang kita duga. Namun, dengan pemahaman yang benar, solusi nyata dari pemerintah dan industri, serta kontribusi aktif kita sebagai warga, langit biru Jakarta bukanlah mimpi belaka. Mari bersama, kita wujudkan kualitas udara yang lebih baik untuk masa depan kita dan anak cucu. Jangan biarkan polusi merenggut hidup kita.